Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah, baru saja kita menyaksikan beberapa waktu yang lalu sebuah video yang memperlihatkan momen sholat Idul Fitri dengan makmum laki-laki dan perempuan yang berdiri dalam posisi sejajar heboh diperbincangkan. Video yang berasal dari salah satu pondok pesantren di Jawa Barat ini sontak memancing kontroversi. Karena lazimnya kita tahu dalam sholat berjamaah, makmum perempuan berada di belakang syaf makmum laki-laki. Nah, peristiwa ini pun sejatinya untuk saya pribadi dan mungkin bagi kita semua bisa menjadi bahan pembelajaran. Sebenarnya bolehkah saf makmum laki-laki dan perempuan sejajar dalam sholat berjamaah? Dan seperti apa hukumnya dalam Islam? Nah, insya Allah pemirsa, hari ini kita akan membahas dan belajar bersama terkait hukum syaf dalam sholat ini bersama gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Dan pemirsa, bagi Anda yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Pak Kiai, ini kan heboh ya. Tadi kita juga sudah menyaksikan sedikit ada pemberitaan dan juga video yang beredar di masyarakat bahwa ada pelaksanaan sholat Idul Fitri di mana laki-laki dan perempuan ini makmumnya kemudian bercampur. Iya. Sejatinya buat saya pribadi, terlepas dengan kontroversinya, ini jadi bahan pembelajaran. Iya. Kita mungkin sudah paham, sudah biasa kita lakukan, tapi sebenarnya kita belum paham betul sebenarnya hukum syaf ini seperti apa. Iya. Nah, boleh nggak Pak Kiai share ke kita garis besar apa yang perlu kita pahami dalam syaf sholat ini? Tafadhol. Garis besar dalam agama terkait dengan shaf itu sebetulnya tidak ada orang yang tidak tahu di dunia ini. Karena permasalahan shaf laki-laki dan perempuan, di mana hadis Nabi seperti ada dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya shaf seorang laki-laki itu adalah di depan, dan tentu kalau wanita dia ada di belakang. Dalam prakteknya, ya, negeri di mana kaum muslimin itu jumlahnya banyak, itu kan memanjang dari Maroko sampai Merauke. Itu berjajar negeri dengan perbedaan paham keagamaan, madhabnya misalnya, ada yang sesama ahli sunnah mengikuti madhab yang berbeda-beda, cara sholatnya, bacaannya, seringkali kita juga melihat perbedaan. Kita di Indonesia sholat subuh hampir di semua masjid rata-rata membaca doa kunut. Tetapi mungkin di belahan negeri sana, di Irak, di Mesir, di Syria, banyak yang juga tidak membaca kunut. Ada paham keagamaannya yang ahlus sunnah, ada yang syiah. Ada banyak perbedaan. Tetapi kita tidak menemukan sholat berjamaah dalam bentuk yang kita lihat tadi. Kecuali dalam kondisi darurat seperti yang terjadi di Masjidil Haram di Mekah. Itu bukan berarti pengurus Masjidil Haram di Mekah itu tidak berusaha mengatur shaf itu. Mereka sudah mengatur. Tapi jamaah dan makmumnya yang itu adalah saya atau keluarga saya atau kenalan saya yang merasa sulit untuk diatur dan memang sulit untuk teratur karena padatnya jumlah orang di sana. Jadi kalau kita melakukan sensus sholat berjamaah di mana laki-laki itu bercampur dengan perempuan, itu hanya bisa kita dapatkan pada dua hal. Yang pertama di Masjidil Haram karena padatnya jumlah jamaah. Yang kedua ketika sholat Idul Fitri. Ketika sholat Idul Fitri di mana jamaah begitu banyak, kemudian persiapan yang dilakukan oleh panitia itu tidak maksimal, dan itu bukan saja di Indonesia, di Mesir pun, negeri di mana ada Universitas Al-Azhar yang terkenal itu, pernah terjadi sholat itu bercampur antara laki-laki dan perempuan. Tetapi secara prinsip, secara norma, secara etika, secara hukum, saya belum pernah. Ya mungkin saya yang kurang piknik ya, saya belum pernah melihat ada fatwa dari berbagai paham madhab yang berbeda di banyak negeri muslim yang kemudian membuat aturan sholat berjamaah seperti yang tadi kita saksikan. Jadi idealnya laki-laki ada di shaf yang terdepan, perempuan kemudian bukan kanan dan kiri, tetapi depan dan belakang. Karena kan filosofinya makmum itu akan menjadi pengganti imam. Sementara syarat untuk menjadi imam itu adalah seorang laki-laki. Itu adalah
prinsip dasar dalam sholat berjamaah. Jadi tidak pas ya rasanya kalau itu Tidak kemudian pas. diterapkan Iya, ya. walaupun secara hukum itu tidak berpengaruh Oke. Oh, kepada tidak berpengaruh. keabsahan Sholat itu sendiri, sholatnya. oke. Ya, jadi kalau orang itu sholat, safnya bercampur antara laki-laki dan perempuan, itu menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, madhab Imam Malik dan mayoritas ulama itu tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. sholatnya. Nah, yang juga sempat saya juga agak bingung sebenarnya. Kalau misalnya sholat berjamaah di masjid, itu kan ada yang kemudian menempel rapat, Iya. ada juga yang agak renggang. Iya. Sebenarnya baiknya seperti apa Pak Iya, Kiai? memang perintah untuk merapatkan saf ketiga sholat itu perintah Nabi. Oke. Bahkan itu adalah sunnah yang dikatakan mutawatirah. Mutawatirah itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak. Orang banyak ini meriwayatkan kepada orang yang sama atau lebih banyak lagi, yang secara logika mereka tidak mungkin berbohong bersama-sama. Maka kedudukannya hadis mutawatir itu sangat kuat. Sama dengan Al-Quran yang juga harus diriwayatkan secara mutawatirah. Oleh karena itu, kalau kita lihat, hampir semua imam, kalau saya tidak katakan 100%, sebelum memulai sholat, itu selalu mengatakan luruskan dan rapatkan. Nah, tinggal nanti apakah rapatnya itu harus nempel kaki dengan kaki. Tentunya madhab mayoritas ulama mengatakan tidak seperti itu. Tidak kemudian ketika sholat itu mengejar kakinya orang. Jadi dia bergeser kadang-kadang kemana dicari, tidak begitu. Bahkan itu akan mengganggu inti dari sholat yang namanya khusyuk. Tetapi dia ada pada posisi yang kita katakan wajar dan dikatakan rapat. Itu prinsipnya. Nah, kalau berbicara tentang perempuan, kapan wanita itu kemudian tata cara sholat berjamaahnya sama dengan laki-laki? Kalau mereka sholat bersama wanita semuanya. Nah, ya, ini juga terkait dengan mengeraskan atau tidak mengeraskan bacaan sholat. Kan Mila tahu ya, sholat itu ada sholat jahriyah yang suaranya harus terdengar, seperti maghrib, isya, dan subuh. Ada sholat yang namanya sirriyah, duhur, dan asar. Kalau sholatnya wanita ini terdengar dengan lawan jenisnya, maka sholat perempuan itu selamanya bersifat sirriyah. Walaupun itu sholat maghrib, walaupun itu sholat isya, maupun sholat subuh. Tetapi kalau perempuan itu hanya dengan perempuan, kan dulu kalau di Jakarta misalnya saya masih kecil, itu sering ada jamaah ibu-ibu semuanya. Nah, kalau itu semuanya, maka dia boleh membaca secara jahriyah yang pertama. Yang kedua, softnya balik seperti laki-laki, yang paling afdol dan paling utama ada di soft yang paling depan. Oke, Masya Allah, menarik. Pak Kiai, ini juga menjadi pertanyaan saya nanti terkait dengan sutroh ya Pak. Karena kan berkaitan juga dengan syaf. Bagaimana melewati, apakah boleh atau tidak. Nanti kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Heboh Saf Salat Bercampur Pria dan Wanita. Bolehkah? Nah, bicara soal syaf lagi, yang juga sering menjadi pertanyaan dan banyak mungkin yang belum paham adalah terkait sutroh, Pak Kiai. Iya. Jadi sutroh itu Jadi sebenarnya sutroh apa? itu adalah batasan di mana saya menduduki tempat yang saya gunakan untuk melakukan pekerjaan yang dikatakan tiangnya agama yang namanya sholat. Saya sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam banyak ungkapan ulama mengatakan bahwa sholat itu adalah mi'rajul mu'min, di mana dia memang bertemu dan bermunajat dengan Allah. Oleh karena itu orang yang sedang mengerjakan sholat itu perlu kita jaga kehormatannya. Oleh karena itu di dalam banyak hadis dikatakan melangkahi orang yang sholat,
lewat di depan orang yang sholat, itu adalah pekerjaan yang memiliki resiko untuk mendapatkan dosa. Bahkan di dalam hadis Nabi mengatakan, kalau kamu sedang sholat dan ada orang yang mau lewat di hadapan kamu, maka kamu diperintahkan untuk menolak orang tadi. Bahkan falyuqatilhu, bukan dibunuh ya, yuqatil itu perangi, artinya sangat kamu larang. Itu dalam konteks menjaga kehormatan tempat sholat. Nah, tetapi kemudian apakah kalau ada orang yang sholat kita tidak boleh melangkah di depannya? Tentu tidak seperti itu. Maka ulama mengatakan ada hal di mana kita boleh melangkahi dan lewat di depan orang yang sholat. Adanya hajat misalnya, kebutuhan yang tidak bisa dia hindari. Kebutuhan yang tidak bisa dia hindari, misalnya dia sudah batal wudhunya, batal sholatnya, misalnya ingin buang air kecil yang tidak bisa dia tahan. Kalau dia tidak bisa menahan malah mendatangkan najis di tempat dia sholat, maka dia boleh keluar. Walaupun resikonya dia harus melangkahi itu, dan itu dibenarkan oleh agama. Atau misalnya boleh jadi di tengah-tengah sholat dia ingat kejadian yang bisa membahayakan jiwa, harta benda, misalnya kompornya belum dimatikan, dan itu berbahaya. Itu maka bisa. di situ kita katakan bahwa hifdzun nafsi, menjaga kehidupan, itu lebih dikedepankan di dalam agama daripada hifdzuddin, menjaga kelestarian pelaksanaan agama tadi. Nah, yang seperti tadi tentu hukumnya boleh. Bicara tentang sutroh tadi itu, sutroh itu pembatas, ya, pembatas di mana saya ingin melakukan sholat. Maka dulu Nabi kalau sholat itu ngasih batasan, bisa jadi batu atau benda apapun. Nah, sekarang juga kita lakukan ketika kita berada di tempat yang orang biasa tidak menjaga kehormatan orang sholat. Ya, kita taruh benda, misalnya tas, misalnya kalau ada misalnya seperti tisu yang kita bawa, kita taruh saja. Itu sebagai tempat di mana saya sholat di situ, dan itu tidak boleh untuk diganggu oleh siapapun. Tetapi kalau kemudian kita di tempat yang orang sudah mengerti kehormatan sholat, atau sudah menggunakan sajadah, atau sudah menggunakan karpet yang ada garisnya, dan kita tahu bahwa kita tidak akan ruku, sujud melebihi itu, maka kita tidak perlu lagi untuk menggunakan yang namanya sutroh. Karena masjid di masa Rasulullah itu bangunannya tidak permanen seperti sekarang. Kan hanya tanah dibatasi oleh pepohonan kurma misalnya. Sehingga pada masa itu orang biasa berlalu lalang di sana. Oleh karena itu Nabi katakan, kalau kamu sholat kamu kasih sutroh, sehingga orang tahu itulah tempat kamu sholat. Nah, itu yang terkait dengan sutroh tadi. Jadi boleh ya melewati itu, tapi itu tadi ada uzur. Ada uzur, ada alasan, dan yang paling penting, kita yang tidak sedang sholat itu yakin betul bahwa kita punya kewajiban menjaga kehormatan, kedamaian, dan ketenangan orang yang sedang melaksanakan sholat. Nah, biasanya nih Pak Kiai, dalam kondisi seperti itu misalnya kita sholat berjamaah, ada satu jamaah yang mungkin keluar, jadi ada yang kosong nih, kita ingin maju, jadi tidak masalah ya? Iya, nggak masalah. Tinggal selama ada kaitannya gini loh, merapatkan soft. Tentu ini berbeda-beda terkait dengan gerakan apa yang dibolehkan ketika orang melakukan sholat. Menarik gitu. Masih ingat kan? Nah, kalau Imam Syafi'i mengatakan 3 kali gerakan itu batal. Maka, tetapi kemudian kita katakan bahwa gerakan ini adalah gerakan limaslahatis sholat, untuk kemaslahatan sholat, maka boleh. Tapi jalan melangkahnya itu boleh jadi ya untuk kita menghormati semua pendapat ulama dalam fikih. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang langsung jalan itu batal, enggak. Tapi saya juga menghormati pendapat orang yang tidak setuju dengan orang yang langsung mengisi berjalan cepat. Maka boleh jadi langkahnya itu kayak paskibraka, mau menyerahkan atau mengambil bendera dari presiden di 17 Agustus. Satu langkah dia berhenti. Kemudian dia langkah terus sampai ke depan. Nah, itu berkaitan dengan orang yang ada di belakangnya. Kalau orang yang di belakangnya tidak juga maju, maka yang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi ini tidak dianjurkan kan, karena kemudian nanti akan menggerakkan banyak orang, kan gitu. Nah, kalau dia yang sunnah yang menggerakkan itu yang tentu yang
posisinya jauh dari imam. Jadi kan imam di depan nih. Kalau saya ada pada tengah imam, nanti ada yang kosong kanan saya, maka yang sebelah sini merapat. Semakin mendekat ke arah imam. Tapi kan semuanya jadi bergerak. Betul. Lain halnya kalau yang di belakang. Boleh jadi yang di belakang ini udah soft terakhir. Maka dia maju ke depan. Intinya merapatkan dari depan, dari belakang ke depan, atau dari kanan merapat ke kiri, dari kiri merapat ke kanan. Itu semua boleh dilakukan selama dengan gerakan yang tetap menunjukkan kepantasan dalam sholat. Jangan lari-lari kecil, jangan terburu-buru. Tetap ada al-waqar wa tuma'ninah, ketenangan di sana. Masya Allah. Ini juga menjadi pertanyaan dan mungkin sering kita jumpai biasanya. Bapak-bapak mungkin bawa anak pada saat anak kecil pada saat sholat berjamaah. Dan juga apa ya, namanya anak kecil kan kadang-kadang suka lari-larian Pak Kiai. Kadang-kadang juga akhirnya memutus barisan syaf. Ini seperti apa sebenarnya baiknya? Jadi yang harus dijadikan panduan, mengenalkan anak kepada masjid dan memperkenalkan masjid kepada anak, itu adalah perbuatan yang mulia. Tetapi menjaga kehormatan masjid dan sholat berjamaah itu juga wajib. Jadi di sini harus seimbang. Kalau anaknya mau dibawa ke masjid, maka pertimbangkan banyak hal. Yang pertama, kondisi anak itu sendiri. Kan dia tidak wajib ke masjid. Jangan sampai anaknya baru datang dari luar kota, melakukan perjalanan mudik dari pagi sampai jam 5 sore, ayahnya berjamaah ke masjid jam 6 dibawa. Di usia yang boleh jadi masih di bawah 5 tahun. Maka anak ini tentu tidak tenang kan. Nah ketika membawa anak ke masjid, itu hukumnya tidak akan pernah menjadi wajib. Tapi menjaga kehusuan dalam sholat, menjaga kedamaian dalam sholat, itu yang harus. Itu yang pertama, keyakinan dan kesadaran. Jadi kalau ada orang misalnya, jangan dulu bawa anakmu. Itu jangan diartikan, loh apa Anda tidak suka kalau anak saya mengenal masjid semenjak dini? Oh suka. Tetapi semangat keberagamaan itu harus dibangun dengan ilmu. Maka yang kedua, tanamkan dulu dong sama anaknya cinta masjid, pengetahuan tentang masjid, ini di rumah Allah, adab ke masjid, itu dulu tanamkan. Kalau itu sudah ditanamkan, anaknya kemudian sudah mengangguk, kalau perlu diputarkan sejarah masjid, dia punya pendidikan. Kan juga banyak sekarang dalam bentuk kartun tentang masjid, sarana multimedia. Itu anak diberi pengetahuan seperti itu. Nanti setelah pengetahuannya cukup, di usia 5, 6, mendekati 7 seperti perintah Nabi, itu dibawa. Dan selalu diingatkan. Jadi dibawanya itu nggak langsung sholat berjamaah. Misalnya, di masjid di mana kita tinggal, itu ada pengajian. Kalau hari Ahad misalnya, atau hari Sabtu, ada pengajian ibu-ibu, Mila bawa ke masjid. Dikenalkan, nah ini loh masjid. Ini tempat kita sholat, tempat mencari ilmu. Anaknya berisik, kan Mila bisa ngasih pengertian. Shh, kan itu tidak bisa dilakukan ketika sholat. Tanamkan itu dulu. Kalau anak-anak sudah biasa mengerti tentang itu, baru kemudian kita titipkan kepada bapaknya atau yang sama-sama perempuan dibawa sama ibunya berjamaah. Sehingga tujuan memperkenalkan masjid kepada anak itu memang tepat sasaran. Hari ini enggak. Kadang-kadang hanya ingin anaknya kelihatan ke masjid, orang tua perhatian sama anak. Begitu anaknya dibawa ke masjid, berlarian di dalam masjid. Tujuan yang mulia tidak terwujud, sementara mengganggu kehusuan orang di masjid, itu terjadi. Masya Allah, ini menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan ya Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Heboh Saf Salat Bercampur Pria dan Wanita Bolehkah? Nah, masih kembali pada judul ini Pak Kiai. Kalau misalnya ada alasan begini, tapi kan nggak bersentuhan karena jaraknya diatur nih. Gimana? Kan terkait dengan saf itu, aturannya bukan soal bersentuhan atau tidak bersentuhan. Tetapi saf itu semakin dekat kepada imam, semakin rapat, itu semakin baik. Oleh karena itu,
Kalau kita lihat di banyak tempat, di banyak negara, saya tidak ingin dikatakan berdalil dengan menggunakan realita. Tapi realita itu kan juga menjadi bukti ya. Iya. Bahwa itulah pemahaman yang dipahami oleh banyak orang. Semua ulama ya itu memahami soft itu depan belakang antara laki-laki dengan perempuan, bukan di kanan dan di Atau di kiri. kiri. Sekalipun itu memakai pembatas, karena tetap dikatakan di dalam hadis itu khairu sufufir rijal itu awwaluha. Karena kalau soft yang seperti itu kan menjadi terputus sebetulnya, Iya. diputus oleh jarak tadi. Dan Padahal itu pemisah kan tadi, soft yang oke. pertama. Kan tidak kita lihat soft kelompok A dan soft kelompok B. Betul, betul. Tapi yang dilihat dalam berjamaah itu adalah soft pertama, kedua, dan ketiga. Itulah logika yang dipahami bahwa soft itu depan dan belakang. Jadi bukan kanan kiri ya. Iya, Gitu, baik. dan merenggangkan saf itu hukumnya makruh. Makruh. Kecuali pada masa Covid. Dia Ya, menjadi wajib, wajib. karena untuk menjaga jiwa gitu. Betul. Pak Kiai, biasanya kita sering menjumpai nih dalam sholat berjamaah di masjid. Iya. Kadang-kadang tuh orang tuh susah diajak merapatkan sholat. Iya, Ayo iya, dong ibu-ibu, iya, bapak-bapak maju. iya, Ayo saya di iya, sini aja gitu. Iya, iya. Itu Itu yang saya juga tidak paham ya. Mengapa orang kemudian menjadi seperti enggan untuk merapatkan saf ke depan. betul. Padahal saf yang di depan itu pahalanya beda dengan saf yang ada di belakang. Apalagi waktu sholat Jumat. Waktu sholat Jumat itu buat bapak-bapak, itu yang hadir pada waktu yang pertama, safnya ada di depan. Itu kata Nabi, seperti orang yang berkurban hari raya Idul Adha dengan unta. Jadi sebetulnya kita ini setiap hari itu bisa berkurban ya dengan cara mendekatkan diri kita kepada soft yang pertama. Tetapi kita yang punya kebiasaan, soft itu selalu ada di belakang. Kalau disuruh maju itu menjadi lambat. Padahal seharusnya seperti itu. Jadi diusahakan softnya menjadi semakin ada di depan. Padahal biasanya kalau kita melihat di Masjidil Haram ya, Ya. itu berebut orang-orang. Berebut, iya. Pengen di soft Pengen ada di terdepan. soft yang pertama. Iya, dan itu seharusnya yang dilakukan selama dia tidak mencederai orang lain. Dalam artian jangan juga dia berlari seperti sprinter yang mau mengejar tempat pertama dalam lomba 100 meter di atletik itu, enggak juga, tidak perlu menyikut banyak orang, tapi dia cukup berjalan sewajarnya dan dia mendapatkan soft yang pertama. Oke, jadi tetap keutamaan itu berada di soft yang terdepan ya. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalnya softnya itu boleh direnggangkan, ya dalam renggang yang jaraknya bahkan bisa diisi oleh satu orang berjamaah, itu saya tidak pernah menemukan pandangan ulama yang seperti itu. Bahkan kalau kita lihat kebenaran kewajiban untuk merapatkan soft itu kan terjadi waktu pandemi kan. Iya. Begitu fatwa dari majelis ulama, fatwa dari banyak mufti di negara muslim untuk merenggangkan soft. Banyak orang yang enggan juga kan protes. Nah ini kadang-kadang unik ya. Kalau disuruh nggak dikerjakan, kalau dilarang dikerjakan. Jadi banyak orang yang tetap memaksa untuk enggak, soft itu harus rapat. Padahal yang saya katakan tadi, rapat dan tidaknya itu bagian dari kesempurnaan, bukan dari syarat sahnya. Tetapi karena kita sedang bermunajat kepada Allah, tentu kita ingin dalam keadaan yang terbaik kita bersama Allah. Maka softnya harus seperti itu. Dan yang perlu kita berikan pemahaman bahwa antara laki dengan perempuan, soft di depan dan di belakang, itu tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan, tidak pernah menjadi standar pahala. Kalau berarti softnya laki-laki itu yang paling depan itu yang berpahala. Ketika perempuan menempati soft perempuan yang pertama, disitulah dia mendapatkan keutamaan. Keutamaannya itu tidak berarti kemudian kalau laki-laki yang depan nanti dapatnya emas 20 karat, 20 gram misalnya. Kalau yang di belakang ini cuma 18, enggak. Allah akan membagi rahmatnya itu tentu dengan kebijaksanaan Allah, dengan rahmatnya. Laki-laki ada yang di soft terdepan itu mendapatkan pahala 100, maka perempuan yang ada di soft di belakang bagian dari perempuan, dia juga mendapatkan pahala yang sama, tidak ada pengurangan apapun. Oke, Masya Allah. Bicara soal sholat berjamaah ini juga menarik Pak Kiai. Maksudnya begini, kadang ada pendapat yang mengatakan laki-laki itu harus wajib sholat di masjid. Iya. Kalau perempuan kan enggak ya. Iya, gitu. iya.
dasar ini tuh yang kemudian bagi sebagian kalangan ya memang nggak apa-apa, tapi di sisi lain kadang-kadang kan memang kita nggak bisa ya, Iya. dan tidak dalam kondisi ideal untuk Iya. melakukan sholat di masjid terus-menerus. Iya, Bagaimana iya. kemudian kita Ya, menyikapi? mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang berpendapat memang hukumnya itu wajib. Nggak apa-apa. Tetapi kemudian di masa seperti sekarang itu kan dalam fikih juga lebar. Ya, ada orang yang memang punya kesempatan untuk selalu sholat berjamaah. Ada orang yang boleh jadi dia harus berjamaah di rumahnya. Ya. Kadang-kadang untuk mengimami anak istrinya, keluarganya, Iya. atau kondisi yang membuat pada kondisi tertentu dia tidak punya waktu yang cukup untuk meninggalkan pekerjaannya dan sholat berjamaah. Itu menjadi kekayaan hazanah fikih. Idealnya orang itu melakukan sholat dalam kondisi berjamaah. Tetapi boleh jadi ada kondisi di mana istrinya sedang kurang sehat, sakit, ya. Nah, sama dengan perempuan juga gitu. Perempuan itu kan dulu dilarang oleh Rasulullah ke masjid berjamaah itu. Karena Rasulullah pernah melihat kondisi yang tidak ideal. Boleh jadi di situ ada pamer perhiasan, pakaian, membicarakan tetangga kanan kiri. Nah, kalau seperti ini lebih baik sholat di rumah. Karena dia terhindar dari dosa ghibah, pamer, dan sebagainya. Tetapi kalau ini semua hilang, problem yang ditakutkan oleh Rasulullah, maka ulama mengatakan boleh perempuan untuk kemudian sholat berjamaah. Jadi jangan kemudian ada apa ya, kita seolah-olah kemudian menyalahkan orang yang nggak bisa sholat Oh iya, berjamaah itu di pasti, masjid, itu gitu ya. pasti. Dalam setiap ibadah kita harus menjadi orang yang terbaik. Tapi untuk mencapai sesuatu yang terbaik tadi, kita tidak perlu merendahkan orang lain. Makanya kalau untuk perempuan kalau bisa sholat di masjid ya nggak apa-apa Iya. gitu, sholat di rumah juga tidak Lebih masalah. baik kalau dia memang kondisinya ada di rumah, ya. Misalnya dia khawatir kalau keluar menjadi gunjingan orang. Gunjingan orang itu kan banyak sekali, mungkin kondisi sosialnya, atau ketika dia tinggalkan rumahnya boleh jadi anaknya yang masih kecil yang menjadi takut dan sebagainya. Itu ada banyak pertimbangan. Dan yang terakhir yang penting dalam soal seperti ini, kita bertanya kepada nurani kita sendiri. Nurani kepantasan gitu loh. Jadi ini perselisihan terkait dengan soft perempuan laki di depan. Itu sebenarnya kalau kita nggak bertanya kepada nurani kita. Kalau kita bertanya kepada nurani kita, nurani akan mengatakan bahwa itu semua tidak akan pernah menjadi tanda kehebatan seorang laki-laki dan kekurangan seorang perempuan. Betul. Ya, itu tidak akan pernah terbayangkan bahwa ketika saya melihat istri saya sholat di rumah sementara saya bukan cuma sholat di masjid, ngajar di masjid, saya tidak pernah merasa bahwa pahala saya lebih besar. Karena boleh jadi yang di rumah itu punya pahala juga yang tidak kurang besarnya. Ada mungkin bapak yang menjaga sholat anak-anaknya di rumah kan, dia sholat di rumah karena anaknya belum bisa diajak ke masjid atau belum mau, dia dorong dulu berjamaah, bicara dari hati ke hati, kumpul mendoakan kakek dan nenek. Itu juga orang punya alasan untuk kemudian sholat bersama keluarganya di dalam rumah. Betul. Jadi kita harus lebih melapangkan hati Melapangkan dan hati. pikiran ya, Iya, Pak ya. iya. Jadi harus open minded juga. Iya, dulu guru saya gitu ngasih cerita bahwa pada satu masa bersama anaknya dia berangkat sholat malam, kemudian melihat ada orang yang sholat malam dan ada orang yang tidur. Maka kata bapaknya, kalau saya melihat orang yang sholat, maka saya yakin bahwa orang itu sedang mengingat api neraka. Maka dia takut dari api neraka dan dia mengerjakan sholat sebagai perisai dia dari neraka. Tapi ketika saya melihat orang yang tidur, saya lihat orang tidur ini karena ingat dengan rahmat Allah. Maka karena dia ingat dengan luasnya rahmat Allah, dia tidur dengan tenangnya. Jadi kuncinya berprasangka baik. Berprasangka baik kepada setiap orang. Baik. Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan pemirsa. Semoga apa yang hari ini kita bisa bahas bisa menambah ilmu kita dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Mladia Rahma dan juga Pak Kiai Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa kembali pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.